Karena tanpa hidup damai, tanpa kekudusan, kita nggak bisa memandang Tuhan. Ingat, itu juga untuk suami istri. Di situ Yesus akan dilihat orang. Kalau tiap hari Yesus itu nampak dalam kehidupan kita, karena dalam keluarga. Tiap hari kita keluar rumah bersama anak-anak kita, orang akan memuji-muji Tuhan. Dan orang akan melihat Yesus itu luar biasa. Bukan? Karena kebenaran itu nyata. Termasuk sopir kita, pembantu kita juga. Pasti akan penuh damai sejahtera di situ. Saudara, jadi orang-orang gak akan takut mendengar Injil. Karena gak dibungkus dengan agama. Karena lihat sehari-hari. Seorang kebetulan namanya John Sudarma. Tahun 91 saya pertama kali ketemu dia. 90. Itu saya pertama kali ketemu dia. Mereka orang Indonesia tapi warga negara Amerika. Dia salah satu pendiri dari Universitas Pelita Harapan. Dia yang bawa prinsip dari Amerika itu. Nah, dia kontrak rumah itu di Tajur, Bogor. Saya sering nginep di rumah. Nah, gara-gara mereka sekeluarga, saudara, saya tuh berani nikah. Kalau saya nggak ketemu mereka, siapa sih nggak nikah? Loh, apa hubungan? Karena selama itu saya tuh cari model istri hamba Tuhan. Yang maksud saya kalau saya besok nikah, saya bisa jadi contoh dan istri saya pun bisa nyontoh. Karena selama itu saya tuh keliling ke banyak tempat. Saya belum pernah ketemu istri hamba Tuhan yang saya lihat ada di Amsal 31. Contoh yang ada di Alkitab. Itu saya belum pernah. Jangan tersinggung dulu. Ya dulu saya belum kenal Pak Baru sebabnya. Jadi nggak termasuk tuh. Oke. Bayangkan saudara, kalau saya tuh keliling pelayanan kemana-mana. Selesai kebaktian, jemaat datang. Keluarnya gini, aduh kalau om tuh baik. Tapi tante itu aja. Lama-lama risih juga kuping ini. Mendengar gitu itu. Wah Tuhan, saya gak kawin aja lah Tuhan. Daripada surga rugi gara-gara saya salah milih. Nanti kesalahan nanti itu. Serius, saya takut menikah. Tapi begitu saya ketemu keluarga John Sudarma, dia tuh ngajar saya begini. Den, dia mau saya Den. Sangat salah. Kalau kamu bawa orang yang belum kenal Yesus ke gereja, sangat salah. Loh, kenapa salah John? Dia terangkan. Menurut firman Tuhan, dia belajar dari Bill Gaddard. Orang harus jumpa Yesus di ruang tamu sebelah keluarga. Bayangin dia ngomong begitu. Maka tuh saya waktu itu suka nginep di Tajur dengan mereka. Mereka punya 3 anak laki. Anak-anaknya hormat dan sopannya luar biasa. Pokoknya belum ketemu lah saya keluarga hambatan seperti itu. Istrinya namanya Selma. Luar biasa. Hormatnya, tunduknya pada suami. Anak-anaknya itu aduh luar biasa. Baru yang terakhir kami ketemu dia sama istri, ada fotonya sebentar. September 26 itu. September 19. Kami baru ketemu mereka di Amerika. Dan itu sungguh-sungguh mengagumkan keluarga itu. Nah dari situ saya belajar betul. Jadi waktu orang masuk ke rumah kita, dia menekankan seperti Salomo. Masih ingat? Waktu Ratu Sheba datang. Kenapa Ratu Sheba ini kan ratu kafir. Kerajaan penyembah berhala Syria luar biasa. Dituliskan melihat Salomo ngatur pegawainya, duduknya, semuanya itu bisa menyembah Tuhan Israel. Nah, mereka keluarga Pak John pakai ayat itu. Di rumah bagaimana? Anak-anakmu bagaimana? Istrimu bagaimana? Suami bagaimana? Wah, hebat sekali. Maaf, maka itu sebelum saya kenal mereka pun saya sudah tahu, tapi begitu selesai kenal dia lalu kami menikah. Istri saya kenalkan langsung kepada mereka. Itu waktu menikah, salah satu yang mendoakan berkati adalah keluarga mereka itu juga untuk kami. Dan sampai sekarang istri saya ngerti. Suka terima tamu, suka terima orang. Karena ingin menunjukkan di rumah itu bagaimana hidup kami. Hebat sekali. Jadi mari saudara, hari ini kita kenalkan kepada dunia. Yesus bukan lewat kebaktian. Tapi lewat hidup keluarga kita bagaimana. Karena contoh hidup sehari-hari kita. Itu Yesus Tuhan kita. Matius 18 ayat 19. Saya nggak usah buka, saudara sudah hafal.
Sebab di mana ada dua orang di dunia ini sepakat minta apapun juga. Tidak ada ayat sehebat ayat itu. Ini seluruh Alkitab. Minta apapun juga, saudara. Maka Bapakku yang di surga akan mengabulkan. Minta apapun juga. Lagi sana, tidak ada ayat sehebat itu di Alkitab. Ayat 19, minta apapun juga. Saya tuh merenungkan. Saya bilang, nggak mungkin lah. Logika aja. Ya. Orang kaya. Sekaya apapun bapak itu. Nggak mungkin dia kasih ATM ke anaknya, terserah kamu pakai seenakmu sana. Nggak mungkin. Loh, betul nggak? Nah, logika saya pun berkata gitu, Papa, apa nggak keliru? Apalagi model-model kita begini, karena rakus-rakus gitu. Loh, betul nggak? Pernah nggak kita mikir ayat itu? Minta apapun juga. Sudah percaya itu firman Tuhan? Ya percaya, yang ngomong Tuhan Yesus, kok masa nggak percaya? Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau kita percaya itu firman Tuhan, berarti terjadi dong dalam kehidupan kita. Masalahnya, orang terjadi tidak? Minta apapun juga. Nah, kenapa tidak? Ternyata Papa berkata, syaratnya itu 2 orang itu. Dan tidak sembarang 2 orang. Ada kata yang sepakat. Nah, tidak ada pernikahan di dunia ini seperti pernikahan Kristen. Dan ada janji. Janji. Seluruh agama di dunia tidak ada pernikahan pakai janji, itu tidak ada. Hanya Yahweh Tuhan kita yang ngajar. Nah, waktu kita janji, itulah kesepakatan. Mau setia, hidup semati. Kenapa sampai ada kata hanya maut yang boleh memisahkan? Itu kan tanda kesetiaan. Enggak ganti-ganti pasangan. Berarti hanya suami istri yang sepakat. Tidak semua suami istri. Nah, kalau kita lihat ayat itu, sesungguhnya setan itu kalah bukan karena kebaktian, bukan karena KKR. Karena siapa? Suami istri yang sepakat. Nah, sekarang bayangkan, kalau janjinya minta apapun juga, ya setan kalah dong. Karena ada apa-apa doa, ada apa-apa minta, ada apa-apa minta, Tuhan kerja. Nah, ini kurang ajarnya setan. Maka itu saya sering berkata, setan itu ternyata lebih teliti baca Alkitab daripada orang Kristen. Maksudnya, yang vital-vital diambil duluan. Contohnya itu. Jadi sebelum mereka dikalahkan oleh suami istri, mereka kalahkan balik dulu. Yang akan mengalahkan mereka. Dalam hal apa? Perkara-perkara kecil. Seringkali buat kita nggak sepakat. Ayo suami istri kita ngaku. Kapan sih kita ribut? Bukan karena dinding jebol, atap runtuh. Ya, enggak? Kita sering ribut gara-gara kecil. Ngeletakkan sandal, matiin lampu, nutup keran, kancing lepas. Coba ingat-ingat, apa lagi yang jadi seringkali jadi masalah dalam hidup kita? Iya, satu apa lagi? Kecil-kecil dengan kunci. Nah, itu buat kita nggak sepakat. Begitu kita tidak sepakat, mau doa sampai berbusa, sampai bibir doer sekalipun karena ngomong terus nggak bisa, misalnya, nggak akan dikabulkan permintaan itu karena nggak ada kesepakatan. Artinya kan Yesus nyata kok kita sepakat itu, minta apapun juga. Luar biasa Bapa di surga itu, itu menyenangkan sekali. Begitu kok kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hebat sekali. Ayo kita periksa kesepakatan kita berdua itu bagaimana. Ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di antara mereka. Nah, hampir semua gereja kalau kebaktian masih pakai ayat ini duluan, padahal salah. Ini ayat bukan untuk kebaktian. Ayat ini bukan sama sekali. Lalu ada tambahan kata gini lagi, apalagi kita lebih dari 2 atau 3. Artinya begini, ayo kita terjemahkan. Berarti kalau 2 dan 3 orang aja Yesus hadir.